Oke. Apa kabar Yolan? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah ya baik kabarnya. Yolan, kira-kira Yolan tahu tidak mengapa Miss manggil Yolan? Tidak nih. Tidak tahu? Oke. Jadi Yolan, tadi Miss dapat laporan nih dari ketua kelas. Katanya Yolan sering tidak pikir kelas. Mengapa Yolan sering tidak pikir kelas? Maaf nih, saya biasanya pagi-pagi membantu ibu saya menyiapkan jualan gorengan dulu karena ibu saya jualan sendiri. Ayah saya kerja di luar kota. Ketika sampai di rumah sekolah, teman-teman sudah piket dan belum masuk. Oh, jadi itu ya. Oke. Tidak apa-apa, Nak. Setiap orang pasti kan melakukan kesalahan. Manusiawi itu namanya. Di sini Miss bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Miss cuma mencari solusi untuk memperbaiki keadaan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, nah, menurut Yolan, tindakan yang Yolan lakukan itu benar atau tidak? Tidak nih. Tidak benar ya? Oke. Jadi tindakan Yolan itu tidak benar karena tidak piket kelas. Kira-kira ada kesalahan lain tidak yang Yolan lakukan? Saya merasa bersalah kepada teman sekelompok saya karena saya sering tidak piket kelas. Apakah teman-teman protes karena Yolan tidak piket kelas? Iya nih, tapi saya diam saja karena saya merasa bersalah. Oke, bagus sekali Nak. Yolan sudah bisa menahan diri ya, sehingga Yolan tidak terpancing. Kalau tidak, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan kalau Yolan tersinggung atau Yolan marah-marah. Tapi bagus sekali, Yolan sudah bisa menahan diri. Nah, kira-kira tindakan yang Yolan lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak nih. Tidak. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai menurut Yolan? Tidak piket kelas. Tidak piket kelas. Terus kalau keyakinan apa lagi itu? Kalau tidak piket kelas itu kita kan punya keyakinan kelas nih. Termasuk apa itu? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung Jawab. jawab. Kalau Yolan bertanggung jawab, kira-kira ke depannya perasaan Yolan bagaimana? Merasa nyaman dan senang. Oke, merasa nyaman dan senang. Sekarang coba kita cari solusi untuk memperbaiki keadaan supaya tidak terulang lagi. Kira-kira dari Yolan untuk memperbaiki keadaan ke depannya apa sih yang akan Yolan lakukan? Saya akan datang lebih cepat untuk piket kelas. Iya. Terus apa lagi? Dan saya akan meminta maaf kepada wali kelas dan teman saya di kelas saya karena sudah melanggar kewajiban kelas. Melanggar kewajiban atau keyakinan? Melanggar keyakinan kelas. Oke, melanggar keyakinan Kelas. Oke, Yolan bisa ini saja yang bisa sampaikan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama, Miss. Oke, Yolan, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Muarakumu. Kami CGB Angkatan 9 bersama Ibu Darwati NPD dan Mira Sartika. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk berbagi hari ini. Sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Darwati. Kepada Ibu Darwati dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Di sana
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Gembong. Pada Bapak Edi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP 1 Muara Gembong. Pertama-tama yang kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberinya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka aksi nyata CGP atas nama Darwati MPD dan Ibu Mira Sartika SPD yang pada hari ini akan melakukan kegiatan aksi nyatanya diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Muara Gembong. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya bersalawat kita mendapat sapaan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, marilah kita ikuti dengan sebaik mungkin supaya ada dampaknya bagi kehidupan di sekolah kita, khususnya di SMP 1 Muara Gembong. Jadi saya yakin kalau aksi nyata ini kita terapkan di sekolah, hasilnya nanti akan berdampak kepada siswa-siswi kita. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi. Oke, acara selanjutnya marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Selanjutnya acara inti. Acara inti hari ini adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Muara Gembong oleh Ibu Darwati MPD dan saya sendiri, Mira Sartika SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepahyang. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Darwati. Kepada Ibu Darwati, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Mira. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu kepada kami berdua untuk menyampaikan apa yang kami dapatkan beberapa bulan ini pada modul 1 2.1 tentang budaya positif. Kami berdua di sini bukan berarti kami ini lebih bisa, lebih pintar dan lainnya, tapi kami hanya mencoba berbagi apa yang kami dapatkan. Mungkin tidak semua yang menyangkut di kepala kami, kami mohon maaf nantinya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan untuk Bapak Ibu rekan-rekan kita berdiri dulu, breaking dulu. Tangan ke atas, gapai impian, kemudian tangan ke samping, merangkul teman, kemudian tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Bisa? Baik, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Mulai. Tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Hore. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada diseminasi budaya positif. Ada beberapa materi nanti akan kami sampaikan. Yang pertama di sini, mengapa adanya budaya positif ini? Ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Naik Bu Mir, tentang budaya positif
pendidikan itu menuntun anak, kita harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru di sini harus bisa menjadi panduan untuk anak kita agar nanti lebih maju di depannya. Baik, sebelum kita mulai, di sini ada, saya bagikan kertas. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Silakan diambil. Oh ya. Baik, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Anda ada A dan B. Anggap saja Anda dan teman Anda. Sampailah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Boleh ditulis, mungkin boleh juga kita masukkan kertas kecil dalam kertas ini. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Jadi ini nih kita apalah sesuatu yang paling berharga di diri kita tadi, kita kepalan tangan. Di dalam sini kalian bisa apa saja ya. Boleh misalnya cincin, boleh misalnya apa, terserah. Kemudian teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja yang dia lakukan agar kepalan tangan Anda tersebut terbuka. Anggap saja di sini karena kalian di sini semuanya berteman, ada teman, jadi bisa di sini Sri yang punya sesuatu dalam kepala, Ibu Rili ini mau yang ada di dalam kepala Ibu Sri tersebut dengan sekuat tenaga, mau disogok boleh, pokoknya Bu Rili ini sekuat tenaga kepala tersebut terbuka. Begitu juga dengan Ibu Era, Ibu Reka, Ibu Arce, Ibu Metri. Pak Nas dengan yang di belakang aja, dengan pegang-pegangan nanti di marhoran berdua. Ibu walaupun jadi Ibu Lola dengan Ibu Sinta, pokoknya dengan sekuat tenaga. Iya, mulai. Enggak, maksudnya yang ini hanya perumpamannya saja kan, seperti itu. Nah, jadi menurut kalian apa yang akan kalian lakukan dengan yang sebagai si A dulu, sebagai si A yang punya benda tersebut, apa yang akan dilakukan? Hah? Ya boleh tadi, pokoknya boleh katanya kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian adalah si A? Mempertahankannya. Kalau panas, mempertahankan. Sama Ibu lain yang mau, apa yang akan kalian lakukan jika si A mempertahankan? Kalau kalian sekarang selaku bergantian, misalnya sekarang kalian jadi si B, apa yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan sesuatu tersebut? Semaksimal mungkin bisa dapat. Semaksimal mungkin bisa dapat, tuh ya, merayu, negosiasi. Baik, menyuap, pokoknya. Nah, begitu juga dengan di sini, di langsung naik aja. Baca saja lagi. Dengan budaya positif di sini. Ini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita lewat dulu yang ini. Budaya positif di sekolah kita sudah kita lakukan. Sudah, alhamdulillah. Apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita? Pembiasaan
Berdoa sebelum belajar, kemudian yang pagi hari ada tadarusan Al-Quran, ada tata krama, kemudian senyum, sapa, salam. Itu di antara budaya positif yang harus kita pertahankan. Next book. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Tertib, ya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Ibu. Disiplin. Nanti kita lihat. Di sini ada tentang mikrosepsi, tentang makna kontrol diri. Di sini ilusi, kalau selama ini kita katakan guru mengontrol murid. Kalau kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kalian sering anak itu kalau saya yang mengajarkan dia pasti bisa. Kan kadang-kadang ada kalimat seperti itu yang tersampaikan. Ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ketika seseorang anak bersalah, kita mengatakan kepada anak tersebut, kamu harus seperti ini, seperti ini. Kita itu yakin anak itu bisa, padahal belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kebanyakan, bukan di sekolah saja, tetapi di rumah. Contohnya misalnya, kamu harus selesai SD ini, kamu harus masuk SMP ini. Selesai SMP ini, kamu harus masuk SMA ini. Selesai SMA ini, kamu harus kuliah di kedokteran. Padahal anaknya tadi maunya jadi insinyur. Kan masih ada budaya yang memaksa seperti itu. Lanjut next. Kemudian pada reaksinya, pada stimulus respon ke stimulus kontrol, bahwa reaksinya kebutuhan kita itu sama, tapi di sini kebutuhan kita itu berbeda. Jadi di sini tadi yang kita kasih kertas tadi dengan sekuat tenaga itu, pada dasarnya kebutuhan kita itu sama. Kalau stimulus respon, pada yang sebenarnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kamu itu kalau seperti kuliah tadi, kalau kamu masuk ini, kamu nanti akan sukses jadi dokter ini. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Belum tentu dia nanti masuk dokter, dia jadi sukses jadi dokter. Kalau dia jiwanya tidak ada di dokter, bagaimana dia mau mencintai pekerjaannya? Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada dasarnya kita itu seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak harus sama dengan pandangan kita. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak itu membuat salah, itu tuh salah. Pokoknya mengucapkan salah itu lama, seperti itu, membekas hatinya. Padahal sebenarnya anak itu membuat kesalahan itu dia punya perilaku buruk tadi ada tujuan. Mungkin hari ini dia itu bolos. Kita tidak tahu kenapa dia itu bolos. Siapa tahu dia tidak suka dengan cara mengajar kita. Pernahkah kita bertanya anak tadi bolos dia tidak suka? Pernah nggak kita bertanya? Nah, yang kita tahu selama ini, kamu itu bolos. Kita marah-marah. Padahal anak tadi bolos itu ada tujuannya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang ini tadi, yang kertas ini tadi, orang lain membujuk, merayu dan sebagainya tadi, orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, yang seperti sama dengan memaksa tadi. Kamu selesai kuliah nanti selesai SMA nanti masuk ke kedokteran. Padahal yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama baliknya di atas sana. Naik aja Bu, ke bawah lagi. Ini kata disiplin tadi. Ada yang bilang tadi tata tertib, ya, teratur, kepatuhan dan pada peraturan. Ini dibaca saja. Lanjut Bu, ke bawah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita sendiri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Di sini nilai-nilai kebajikan yang kita kenal saat ini kepada anak kita yaitu tentang nilai kebajikan pada profil P5. Apa saja itu? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkenaan global, berpikir kritis, gotong royong, dan mandiri. Next book. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Sebelumnya kita di sini sering datang ke sekolah. Saya datang tepat waktu, saya masuk kelas tepat waktu, saya mengumpulkan RPP juga, administrasi pembelajaran tepat waktu. Itu kenapa mengumpulnya tepat waktu? Datang tepat waktu, kenapa Ibu Lola datang tepat waktu? Belajar dari disiplin. Apa lagi? Takut dimarah. Kalau mengumpulkan RPP tepat waktu, mengapa? Takut dimarah. Kewajiban. Apa lagi? Kalau tidak mengumpulkan ADM, apa lagi yang barusan kemarin Bu Sri perintahkan ke kita? Mengumpulkan bukti kalau kita sudah mengikuti PMM berupa, kalau kita mengikuti berupa sertifikat. Mengapa kita ikut PMM? Biar mendapat ilmu. Ada lagi? Biar mencari ilmu, biar cair sertifikasi. Apa lagi? Menambah wawasan, biar cair sertifikasi, biar cair nonser. Nah, sekarang coba dilihat motivasi perilaku manusia. Mengapa? Di mana jawabannya kita tadi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau tadi yang menjawabnya tidak cair, bukan, dia tidak dimarah Pak Edi, makanya saya datang tepat waktu, kata Ibu Lola misalnya. Berarti kita itu, motivasi kita itu, kita datang tuh hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau kita telat nanti Pak Edi canggul-canggul kayak gitu misalnya, atau diuring-uringan sama Pak Nas, seperti itu. Jadi ada yang masuk ke sini tadi jawaban kita? Baik, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, iya tadi kalau kita ikut PMM biar dapat sertifikat, biar cair duit, baik sertifikasi maupun nonser, berarti kita masuk ke kategori motivasi perilaku manusia yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi yang kalau menghargai diri sendiri itu berarti kita datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, ikut PMM karena kita menghargai diri kita sendiri. Ikut PMM menambah pengetahuan kita, bukannya tadi untuk ketidaknyamanan atau untuk menghargai penghargaan dari orang lain atau imbalan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu dibagi dua, ada eksternal, ada internal. Kalau yang ke-1 dan ke-2 itu eksternal, timbul dari luar. Mengapa timbul dari luar tadi? Karena kalau datang terlambat nanti Pak Nas ngomel-ngomel. Nah, kalau tidak, yang kedua, kalau tidak mengumpulkan sertifikat dari PMM nanti tidak cair. Jadi itu eksternal. Kalau nanti motivasi yang bagus itu ya itu yang ketiga. Semoga di sini kita semua yang berada di ruangan ini nanti bertahan-tahan, pelan-pelan kita bisa menjadi diri sendiri, datang ke sekolah karena memang kita itu dituntun pekerjaan kita mulai dari kita sendiri. Lanjut next. Lanjut kan? Itu memang nanti lagi ya, satu lagi. Di sini ada satu lagi, kehukuman, konsekuensi, dan restitusi.
apa ini ada 3, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di sini yang sering kita lakukan ke anak-anak kita itu termasuk saya yang di depan sini itu hukuman, artinya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tiba-tiba saja. Kalau konsekuensi itu kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya di dalam kelas, ya bisa pasti poin di dalam kelas dalam pembelajaran. Kalau misalnya nanti kita ada yang terlambat masuk, apa yang dilakukan ke anak tersebut, misalnya menulis 100 kali. Kalau kita sudah kesepakatan, anak itu tahu kalau kita nanti dia terlambat, dia tahu. Kemudian yang ketiga, restitusi, nanti akan dijelaskan lagi di materi akhir oleh Ibu Merah. Lanjut. Baik, silahkan dicatat-catat Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Yang pertama, tindakan guru berikut hukuman atau konsekuensi. 2 ya, hukuman apa konsekuensi. Tulis aja di kertas kamu. 1 misalnya, kalau hukuman 1 H, 2 K misalnya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Tampung dulu deh jawabannya. 10 tadi ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Soalnya tidak usah ditulis ya, bisa baca aja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nomor 4, ini hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Sering terjadi di dalam kelas nih. Dicoret-coret, buku temannya ada coret-coret, disuruh ganti. Kemudian nomor 5, membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Masih ada? Next, buku merah. 7 soal. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tadi lari juga ya, tapi yang ini konteksnya agak lain ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kita ingat-ingat dulu tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba saja. Kalau konsekuensi itu kita ada kesepakatan dulu. Baik, kita lihat jawaban kita. Nakit merah. Nomor 1, hukuman. Nomor 2, hukuman. Nomor 3, hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas, ini konsekuensi. Nomor 5, konsekuensi. Nomor 6, hukuman. Nomor 7, konsekuensi.
konsekuensi. Berapa nilainya rekan-rekanku sekalian selanjutnya? Salah satu. Ibu sendiri salah satu. Panas? Salah nomor 6. Pintar-pintar. Ibu Hera? Salah satu nomor 6. Ibu Rega? Salah 2. Pak Roy? Betul semua. Tepuk tangan dulu untuk Pak Roy. Ibu ada? Ibu Metri salah satu. Bapak tadi Mici? Salah satu. Bu Lola? Salah 2 Bu. Salah satu. Ibu Riri? Salah 2. Alhamdulillah, berarti ada calon-calonnya untuk ke depan ini bisa lulus TGP angkatan 11, 12 atau 13. Karena saya sendiri kemarin salahnya 3. Yang di dalam sini salahnya sedikit, berarti lebih bagus berarti. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini ada tentang dihukum oleh penghargaan. Tadi kalau kita sering memberikan penghargaan, bagaimana ke depannya? Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini saya tanya dulu, apakah kita memberikan penghargaan itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ada dua sisi pandangan, Bu. Apa? Ada dua sisi pandangan. Ada 2 sisi pandangan. Bu Sri? Tergantung. Sudah contek-contekan ya dengan Pak Roli. Kemudian ada penghargaan katanya tidak efektifnya. Di sini mengapa dari beberapa di sini ada penghargaan itu bisa menghukum, karena kalau dia tidak dapat, misal anak ya, dia tidak dapat juara lagi, dia sedih, dia merasa oh saya ini kenapa. Jadi karena dia itu sedih, merasa kurang bisa, padahal belum tentu seperti itu. Next book. Baik, selesai untuk saya dilanjutkan dengan keyakinan kelas dan restitusi. Yang selanjutnya nanti dengan Ibu Mira Sartika. Kepada rekan saya Ibu Mira, saya persilahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Darwati. Oke, terima kasih kepada Ibu Darwati atas penyampaian materinya. Nanti kita akan diskusi, mungkin sharing, berbagi tanya jawab. Izinkan saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, saya Mira Sartika, CGB Angkatan 9 Kabupaten Kepahyang. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kami tujuannya adalah ingin berbagi ilmu yang kami dapat dari CGB. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Oke, yang pertama di sini ada tentang keyakinan kelas. Setiap kita rasanya punya keyakinan kelas masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi itu ada motivasi intrinsik, itu kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menyegerakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu termasuk prinsip yang universal. Jadi disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita ada kesepakatan, tapi kalau peraturan kelas itu dia timbul dari kita sendiri. Misalkan Ibu Reka, peraturan kelas kita tidak boleh makan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kita kesepakatan. Oke. Di sini menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, lanjut. Nah,
Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membuat ya keyakinan kelas. Di sini kami hanya berbagi untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, artinya peraturannya itu lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang positif atau universal. Jadi pernyataan itu positif. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi dia tidak menggunakan jangan terlambat, tidak boleh. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas itu dia tidak usah terlalu panjang. Yang penting mudah dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, jadi kita itu membebaskan semua anak-anak kita untuk bercurah pendapat atau memberikan pendapat kita masing-masing. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kita bisa tinjau ulang. Nah, seperti di sini di kelas 7C sudah dibuat keyakinan kelas. Salah satunya keyakinan kelasnya itu selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan, saling menghormati. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sebagai wali kelas 7A, kami sudah juga membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 7A, yang pertama berdoa sesudah dan sebelum belajar. Jadi keyakinan kelas kami itu berdoa sesudah dan sebelum belajar. Selanjutnya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu salah satunya misalkan anak mengerjakan tugas, terus piket kelas sesuai jadwal. Jadi di kelas itu pasti kita sudah menyiapkan jadwal piket masing-masing. Jadi kita membuat keyakinan kelasnya menggunakan dengan kata kalimat positif piket kelas sesuai jadwal. Selanjutnya, saling menghargai. Saling menghargai itu misalkan tidak membuli, tidak mengejek. Selanjutnya, jujur, disiplin dan percaya diri. Jadi keyakinan kelas 7A itu saya kemarin sudah bercurah pendapat dengan anak-anak. Itu salah satunya itu berusaha jujur, disiplin dan percaya diri. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya. Nah, karena kami sudah membuat keyakinan kelas buang sampah pada tempatnya, jadi saat kami berusaha anak-anak itu yang piket itu dia membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak piket pun saya sudah mengingatkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, mulai dari diri mereka masing-masing. Selanjutnya, sopan santun. Sopan santun itu bisa dari menghormati guru, terus sopan santun sesama temannya. Selanjutnya, datang tepat waktu. Jadi datang tepat waktu itu selain anak-anak datang tepat waktu sebelum bel, saya juga meminta anak itu mengajarkan datang tepat waktu. Misalkan ketika bel anak-anak sudah masuk. Itu adalah kesepakatan keyakinan kelas 7A. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat? Oke, untuk lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Oke, bisa dimulai? Oke, saya akan membimbing ya. Tepuk semangat. Oke, ulang ya. Kayaknya kurang semangat nih. Boleh diminum atau makan kue dulu juga boleh? Oke, kasih contoh. Oke, saya akan memberi contoh. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Oke, bisa kita sama-sama. Tepuk semangat. Oke, satu lagi, tepuk konsentrasi. Ada yang tahu tepuk konsentrasi?
Selanjutnya di sini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Terus yang keempat, kesenangan. Mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali. Berlatih sampai akhirnya, ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ibu Riri tidak sabar ya untuk menunggu jawaban Dimas ya. Oke, Ibu silakan ke slide selanjutnya. Nah, tadi Ibu Riri bertanya apa sih jawaban Dimas? Nah, jawaban Dimas yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Itu termasuk penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kalau jalan-jalan itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima ya. Ibu sering ingin punya rasa kasih sayang dan diterima. Ya, ngomong. Oke, lanjut. Aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Sama kebebasan tadi kan. Ada yang membaca, ada yang menggibah, dan macam-macam. Selanjutnya, menyetir mobil itu seru. Nah, berarti itu termasuk kesenangan. Oke, lanjut Bu. Nah, tadi kan sekarang kita lanjut ke dunia. Dunia apa kira-kira? Dunia berkualitas. Oke. Setiap orang pasti memiliki gambaran dunia yang berkualitas. Kalau Bapak Ibu, apa dunia yang berkualitas? Kira-kira apa? Belum ada ide? Kalau Pak Rai, kira-kira dunia yang berkualitas itu seperti apa? Yang aman-aman. Aman, damai, tentram ya. Iya. Oke. Nah, begitu juga murid. Di dalam gambaran dunia yang berkualitas, kita inginkan bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Sehingga di lingkungan sekolah, jika guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan kita saja yang ingin dunia berkualitas, Bapak Ibu. Anak murid pun ingin dunia berkualitas. Oke? Masih semangat? Tetap semangat ya? Tetap semangat. Pak Rai semangat? Semangat. Oke. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, terus yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke, selanjutnya Bu. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di depan. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak mempraktikkan saat belajar. Di sini kalau misalkan posisi kita sebagai penghukum ya, dasar kamu ini main-main terus, sekarang berdiri di depan kelas. Pernah Bapak Ibu? Sering. Oke. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Kamu lagi, nah Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, Ibu kecewa sama kamu. Pernah kecewa sama anak-anak? Sering. Sering? Ya. Oke. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ayolah nak, perhatikan Ibu. Kamu mau buat Ibu banggakan. Sekarang tidak apa-apa, lain kali perhatikan ya. Apakah Ibu ini? Kalian pelatih mana?
Pemantau. Kamu tahu apa konsekuensinya tidak memperhatikan saat ibu belajar? Oke, jadi ibu Arce katanya dia pemantau. Oke, katakan dulu semua. Oke, selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Itu istri. Oke. Kalau ini Lola yang mana? Penghukum dan membuat rasa bersalah istrinya. Oke, kalau Ibu Sinta? Sama, besti, sama. Kalau Ibu Reka? Penghukum. Kalau Ibu Reka? Penghukum membuat rasa bersalah. Penghukum membuat rasa bersalah. Kalau Ibu Metri? Tidak. Kalau Ibu Metri apa? Ibu pernah menghukum, bagus sekali Ibu. Jadi Ibu Metri posisinya di mana nih? Pemantau aja. Jadi bisa di ini ya, kita diskusikan ya bagaimana. Kalau Ibu Arca tadi? Pemantau. Jadi mereka besti diskusi ya. Nah, kalau Panas? Masih ke penghukum. Kalau Pak Roli? Bisa dikatakan sebagai manajer. Oke, guru BK ya, jadi manajer. Terus yang kedua itu teman. Teman? Dan yang masih ada satu kontrol itu di poin yang kedua. Membuat rasa bersalah. Oke. Kalau Ibu Putri? Pak Roy? Teman. Oke. Jadi kalau Ibu ini tadi apa Bu Rini? Tergantung siswa. Tergantung siswa. Kalau yang bandelnya juga. Kalau yang masih ada itu juga. Tapi yang enak juga ya. Oke. Kalau masih bisa dengar, jadikan teman. Yang nggak lagi ikut, ya cepat Pak. Oke. Tergantung siswa ya. Kalau Ibu Sri, GP kita nih. Gimana nih kalau Ibu Sri? Kalau seharusnya posisi ideal di manajer. Iya. Tapi ada beberapa anak memang yang diterapkan ketika kita menjadi manajer itu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dianggap kita tidak tegas, mungkin seperti itu anggapannya. Jadi terkadang masih juga di pemantau dan Penghukum mulai dikurangi. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata kita sudah tahu di posisi kontrol kita masing-masing ya. Tapi memang kata Ibu Sri tadi itu yang paling ideal sama kayak Pak Roli tadi bilang, Bu Putri katanya. Kita itu sebagai guru itu posisi yang paling ideal itu kita sebagai manajer. Itu adalah posisi yang paling ideal. Gak apa-apa Bapak Ibu, namanya kita ini kan proses untuk menjadi kelima, kita harus jadi orang yang pertama dulu kan. Iya. Jadi kita mungkin berurut, kita awalnya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman-teman tahu, dan insya Allah nanti guru SMP 1 Muara Kumu ini bisa menjadi manajer. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, next Bu. Oke, silakan Bapak Ibu perhatikan posisi kontrol ini ya. Video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol Pertanyaan Ibu Hera, bagaimana menghadapi diri dan teman-teman? Oke, Bapak Ibu gimana? Masih semangat? Apa ngantuk? Lapar? Lanjut ya. Mohon izin ya, satu materi lagi ya Bapak Ibu. Oke, satu materi lagi. Oke, lanjut. Oke, ini materi terakhir itu restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Belum. Kalau GP kita pernah ya? Pernah. Oke. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Adapun ciri-ciri dari restitusi itu, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu merupakan ciri-ciri dari restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam restitusi itu ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua bisa melakukan yang terbaik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap orang punya alasan ketika mereka melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan atau motivasi internal. Jadi kita menanyakan keyakinan. Oke.
Nah, di sini mohon maaf Ibu menonton video satu lagi ya. Ini adalah contoh restitusi yang saya buat. Ini adalah contoh restitusi yang sudah saya agak kurang merdu. Jadi di sini bukan mencari siapa yang benar, terus siapa yang salah. Di sini kan mencari solusi untuk memperbaiki keadaan supaya kita tidak mengulangi keadaan yang sama. Oke, kira-kira mengapa Ali melakukan tindakan itu? Karena ada teman yang ngobrol? Iya. Terus menurut Ali, benar atau tidak ketika kita mengobrol di saat kegiatan itu? Tidak benar. Oke. Berarti itu keliru ya? Iya. Pasti Ali punya alasan mengapa sih Ali melakukan hal itu? Karena diganggu sama teman. Siapa namanya? Oke. Ali kalau misalkan diganggu, Ali pasti mempertahankan diri. Berarti kalau misalkan Ali diganggu sama temannya, Ali pasti menahan diri. Kalau misalkan Ali tidak bisa menahan diri, pasti bisa terjadi keributan atau berkelahi ya. Maksudnya Ali sudah bisa menahan diri. Nah, kira-kira tindakan yang Ali lakukan ini sudah sesuai dengan tidak dengan keyakinan Ali? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang tahu ya itu tidak sesuai dengan keyakinan puas. Keyakinan puas apa yang tidak sesuai menurut Anda? Tidak menghargai orang lain dan tidak disiplin. Oke, bagus sekali. Tidak menghargai orang lain dan tidak disiplin. Oke, kira-kira kalau misalkan ya Ali menghargai orang lain, disiplin, bagaimana perasaan Ali dengan? Perasaan Ali mungkin lebih tenang dan bahagia. Lebih tenang, bahagia. Nah, sekarang coba kita cari solusi untuk memperbaiki keadaan supaya tidak terulang lagi. Kira-kira dari Ali untuk memperbaiki kesalahan Ali itu ke depannya apa sih yang akan dilakukan? Mungkin saya akan menghargai orang lain, ya,
Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi hasil restitusi yang kami dapatkan dan coba kami praktekkan. Mohon maaf bukan untuk menggurui di sini. Di sini kami hanya untuk berbagi informasi yang kami dapat. Jadi kita sebagai guru itu sangat penting sekali ketika anak itu melakukan kesalahan di dalam kelas itu kita harus restitusi. Jadi misalkan di dalam kelas ada salah satu murid yang ribut di guru mata pelajaran itu, maka guru mata pelajaran tersebut dia akan merestitusi. Jadi memanggil, atau misal juga ada anak yang tidak membuat PR, jadi sebagai guru kita juga merestitusi. Kenapa sih anak itu melakukan kesalahan? Dan ada pun langkah-langkah di dalam restitusi tadi itu, kita yang pertama menstabilkan identitas. Oke nak, nggak apa-apa. Di sini ibu bukan mencari tahu siapa yang salah, cuma ingin mencari solusi. Itu menstabilkan identitas. Terus selanjutnya ada validasi tindakan. Kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil di sini nak? Nggak tahu bu, misalkan. Oke, tadi ibu dapat laporan, misalkan dari ketua kelas, kamu tidak membuat PR ya, seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu, misalkan, apakah kegiatan yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita? Itu adalah contoh-contoh untuk segitiga restitusi yang kita tanyakan kepada siswa ketika kita menghadapi anak yang bermasalah di dalam kelas. Terus kita juga sebagai seorang guru mata pelajaran, ketika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, kita berusaha menyelesaikan dulu dari diri kita sendiri dengan cara segitiga restitusi. Ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, masih belum ada perubahan, kita bisa memberitahu wali kelas. Nanti kalau misalkan sudah nyampai di wali kelas, belum ada perubahan juga, kita juga wali kelas juga bisa menyampaikan ke guru BK. Nanti sudah sampai di guru BK, anak tersebut masih belum ada perubahan, bisa kita sampaikan ke siswaan. Kalau sudah sampai di kesiswaan, belum juga ke kepala sekolah. Jadi itulah urutan dari mengatasi permasalahan yang kami dapat dari CDB. Berharap nanti kita di sini kita bisa menerapkan, kita sama-sama kita bisa diskusi untuk restitusi. Nanti kita akan berbagi apa saja yang akan kita tanyakan, sehingga kalau kita melakukan restitusi, maka anak-anak tersebut dia akan meminta maaf sendiri tanpa kita maaf dulu, minta maaf. Tanpa seperti itu dia akan merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru itu posisi yang paling baik tadi sudah dijelaskan itu sebagai manajer. Memang mungkin ada yang beranggapan ini hanya teori. Dari teori bisa kita praktekkan, dari diri bisa kita rubah, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kelas kita masing-masing, mulai dari guru mata pelajaran sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau merubah. Karena di Merdeka Mengajar ini kita itu diharapkan pembelajaran berpihak pada murid. Artinya setelah saya sedikit berbagi, setelah saya mengikuti CKB selama 2 bulan kurang lebih, ternyata banyak sekali kesalahan yang sudah saya lakukan kepada murid. Ketika saya mengajar anak ribut, kita jangan marah kepada anak. Ternyata kita sebagai guru belum siap. Kenapa anak sampai ribut? Berarti kita belum siap saat mengajar. Ketika anak tidak membuat PR, jangan juga kita menyalahkan anak. Kita harus mencari dulu, kenapa sih anak tidak membuat PR? Ternyata setelah kita restitusi, ada yang anak tidak bisa membaca, ada yang anak tidak bisa menulis. Jadi mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau sharing, boleh. Oke, kepada Bapak Ibu yang ingin sharing boleh. Atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu sekali lagi, kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi praktik yang kami dapatkan. Oke, mungkin Ibu Darwati ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih kepada rekan saya Bu Mira. Di sini tadi kata yang pertama tadi sebelum kita mulai saya memberikan ada kegiatan kepalan tangan tadi. Jika kita si A, kita akan mempertahankan
dengan sekuat tenaga apa yang ada pada diri kita. Begitu juga dengan kita, jika kita selaku si B, kita juga akan sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi yang mengendalikan diri kita ini adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan perubahan-perubahan yang ada di sini tadi, kita sama-sama lakukan. Mungkin kalau di sebagai posisi tadi kita selaku sebagai penghukum, nanti berguyur dulu dikit, naik dikit, walaupun belum jadi manajer sepenuhnya seperti itu. Karena untuk menjadi 100% itu susah, tetapi untuk mencoba hal baik tidak ada salahnya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Rodi silakan. Pak Rodi bisa maju ya? Mohon maaf Pak Ibu. Oke, baik. Boleh masukkan? Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada yang berbagi dan juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Merak. Pertama, saya ingin bercerita. Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini terlambat menurut saya, ya. Karena kenapa? Dalam kurikulum Merdeka ini kan kita kan berfokus pada siswa, bukan berfokus pada guru. Dulu, pada saat saya SMA dulu, saya diarahkan oleh guru, kamu masuk kelas ini ya, jurusan IPA ya. Tetapi kan saya sadar bahwasanya basic saya bukan di IPA, tetapi basic saya di IPS. Tetapi saya dipaksa untuk tetap masuk di IPA. Jadi itu menghambat proses pembelajaran saya gitu. Jadi coba sebenarnya ke depannya kita lihat dulu apa sih kebutuhan siswa, kemana sih maunya mereka, gitu. Baru kita menyesuaikan dengan kemauan ataupun kebutuhan dari siswa gitu. Terus yang kedua, ya, kita jangan memandang ketika ada siswa. Ini maaf ya Bapak Ibu ya, bukannya sok tahu atau apa gitu kan. Ini kan menceritakan pengalaman ketika saya menjadi siswa dan juga ketika pengalaman saya di BK gitu kan. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, jangan kita langsung memandang kamu salah, jangan. Tetapi kita cari tahu dulu akar kenapa siswa itu bisa membuat kesalahan itu. Pastinya ya, biasanya siswa dalam membuat kesalahan itu mereka punya alasan gitu. Contohnya ya Bapak Ibu ya, kemarin sudah beberapa kali saya bercerita dengan guru-guru. Mereka menanyakan kenapa ada siswa yang membuat kesalahan saya panggil, belum menghadap dengan saya dia sudah menangis, ya kan? Ketika siswa sudah menangis sebelum kita panggil, sebelum menghadap dengan kita, bagaimana kita ingin membantu dalam mencari solusinya? Siswa itu sudah takut dulu dengan gurunya. Jadi kita sebagai guru, menurut saya ya, kita jangan menjadi guru yang ditakuti. Kalau saatnya kita ditakuti, bagaimana dia ingin cerita dengan kita? Pastinya mereka tidak mau cerita dengan kita. Banyak hal yang mereka tutupi. Nah, ketika kita sudah menjadi teman ceritanya, dia tidak takut lagi bercerita dengan kita. Tidak usah kita minta, nak coba kamu ceritakan, tidak usah. Pasti mereka yang datang sendiri dengan kita. Mereka sendiri yang siap dengan sukarelanya mereka bercerita, ini loh masalahnya gitu. Nah, yang selanjutnya ya, dalam pemberian alur bantuan untuk mencari solusi dari permasalahan siswa di beberapa tempat saya sering main gitu kan, sekolahnya gitu kan. Terkadang saya agak kasihan dengan kesiswaan. Benar, iya Bapak Ibu ya, saya maaf ya Pak. Terkadang saya agak kasihan dengan kesiswaan. Ketika terjadi permasalahan di dalam kelas,
guru mata pelajaran sedang mengajar, siswa membuat suatu kesalahan, tidak diatasi langsung, tetapi ngadap ke sana, ya, ngadap ke sana katanya. Nah, sedangkan yang disuruh menghadap itu, dia tidak tahu apa sih masalahnya, apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi bapak yang menangani itu tadi tidak tahu masalahnya gitu. Sebaiknya ketika di dalam sebuah pembelajaran, guru mata pelajaran, guru yang memberikan pelajaran di dalam kelas terlebih dahulu, guru yang memberikan pelajaran gitu. Kalau seandainya yang mengajar itu bukan guru wali kelasnya, jadi harus dientaskan terlebih dahulu oleh guru yang sedang mengajar. Terus yang kedua, nanti ketika tidak tuntas juga, kita kan ada guru pikir rasanya ya, biasanya ya, baru mengarah ke guru pikir. Nanti guru pikirnya berkoordinasi dengan wali kelas bagaimana untuk menghadapi itu. Ketika sudah selesai wali kelas cukup, gitu. Tetapi kalau saya juga sudah selesai juga, baru naik pendekatannya ke BK. Nah, dari BK nanti tidak selesai, baru menghadap ke kesiswaan, baru menghadap ke kepala sekolah. Ini bukan satu dua ya, tetapi kebanyakan tiba-tiba langsung diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau langsung ke kepala sekolah langsung, gitu. Nah, selanjutnya ya, ketika siswa bermasalah itu, misalnya dalam jam pelajaran, cobalah sekali-sekali kita berpikir, semua itu tidak 100% ada kesalahan pada siswa. Misalnya jam mengajar kita, ya, jam mengajar kita, tiba-tiba belum nyampe setengah jam kita di dalam kelas, anak-anak sudah bertanya, Pak, jam berapa istirahat? Gitu. Jadi kenapa anak sering keluar masuk ketika jam pembelajaran? Itu tuh dia itu belum nyaman di dalam kelasnya. Coba kalau seandainya dia sudah nyaman di dalam kelasnya, dia sudah nyaman dengan guru yang mengajar, maka anak cepatnya waktu ini, cepatnya istirahatnya, gitu. Ya. Jadi itu yang saya berbagi kepada Bapak Ibu. Menurut saya, menurut beberapa saya, mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan ataupun banyak kesalahannya. Mohon maaf, dan mungkin dalam penyampaian saya tadi jika ada yang salah, mohon nanti dari Bapak Ibu yang sedang berbagi untuk memberikan masukan bagaimana yang benarnya gitu. Karena saya baru belum mendapatkan ilmu dari CKP itu gitu. Dan juga terakhir yang diberikan oleh Ibu Mira sama Ibu Dar tadi sangat luar biasa, sangat memberikan pemahaman baru bagi saya. Jadi saya sendiri mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Loli. Oke, terima kasih banyak Pak Loli atas setiap himbauan dan masukan. Kita akan menerima untuk perubahan baik kita. Perubahan baik itu untuk kita semua, mulai dari diri kita masing-masing. Insya Allah suatu kegiatan itu kalau kita mulai dari diri kita sendiri, maka hasilnya akan baik. Memang berubah butuh waktu, tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mungkin ada masukan lagi? Panas? Cukup? Yang lain, Ibu Dan? Oke. Baik, sebagai kesimpulan untuk kita hari ini, terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah dan guru BK kita Pak Loli sudah memberikan masukan, dan untuk kita semua di sini, khususnya kami berdua, perbaikan diri itu mulai dari diri sendiri, kemudian di budaya positif ini juga tadi kita sebagai guru, jika anak itu menemui permasalahan itu menempatkan diri sebagai di posisi manajer itu memang sulit, tapi kita akan berusaha sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan jika sedang mengajar, jika sedang di lingkungan sekolah ada anak membuat permasalahan, jangan langsung ke
dikit-dikit Pak Nasoha, dikit-dikit langsung saja ke Kepsek. Jadi kita selaku guru mapel itu mempunyai posisi sendiri-sendiri. Kita selesaikan dulu dengan cara segitiga restitusi tadi. Demikian Bu Mira, silakan. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Darmawati, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf kami sudah mengambil banyak waktu Bapak Ibu. Sekali lagi kesimpulan dari kegiatan ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Ada masukan, ada himbauan, semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, kami hanya untuk berbagi untuk kemajuan SMP 1 Muara Kumu ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah SMP 1 Muara Kumu hari ini. Jika kami terdapat kata-kata yang menyinggung atau sesuatu perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, jadi tadi himbauan dari Kepala Sekolah, kita harus mulai dari diri kita sendiri berubah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Pasti kita bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.